Ketika hidup membawa kita ke titik terendah, banyak orang berkata sabar saja, atau kesemua akan baik-baik saja. Tapi kata-kata itu seringkali terasa hampa, karena mereka tak tahu rasanya bangun di pagi hari dan merasa tak punya alasan untuk bergerak. Tak tahu rasanya berusaha tersenyum di hadapan dunia, padahal di dalam hati penuh luka yang tak terlihat. Para filsuf kuno tak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari penderitaan. Justru mereka memulai dari pengakuan paling jujur, hidup ini keras. Marcus Aurelius, sang kaisar yang juga seorang filsuf stoik, menulis dalam Meditations, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tapi karena penilaianmu terhadapnya, dan kamu punya kekuatan untuk mengubah penilaian itu." Kalimat itu bukan penghiburan kosong. Itu adalah ajakan untuk melihat ulang bagaimana kita memaknai penderitaan. Titik terendah bukan bukti bahwa kita gagal. Justru itu momen ketika segala lapisan palsu runtuh, topeng kekuatan, peran sosial, ambisi kosong, dan saat semuanya hilang, yang tersisa hanyalah kita. Diri yang telanjang, diri yang tak bisa lagi bersembunyi. Dan dari titik itulah kesadaran bisa lahir. Bukan dari kemenangan, tapi dari keheningan. Dari rasa sakit yang tidak bisa dihindari, dari sunyi yang menelanjangi semua yang tak sejati. Di sana kita akhirnya bertemu dengan inti dari hidup. Keberanian untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup tidak lagi ramah. Di saat dunia tak memberi jawaban, kita mulai mendengar pertanyaan yang sebenarnya datang dari dalam. Kita bertanya nih, kenapa aku harus terus bertahan? Apa makna semua ini? Atau bahkan, apakah hidupku masih berarti? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah, tapi justru pertanyaan itulah yang dulu diajukan oleh para filsuf kuno dalam pergulatan batinnya. Seneca, filsuf Romawi yang hidup di bawah ancaman kematian dan pengkhianatan, menulis dalam surat-suratnya, "Kadang, kehancuran adalah satu-satunya cara untuk membangun ulang kehidupan dengan fondasi yang lebih kuat." Kita seringkali takut ketika hidup kita runtuh, padahal barangkali itulah satu-satunya jalan agar kita tidak lagi hidup dalam kebohongan yang kita pelihara sendiri. Titik terendah tidak selalu berarti kekalahan. Ia bisa jadi momen di mana kita berhenti mengejar validasi, berhenti mengandalkan pencapaian, dan mulai menggali apa arti eksistensi kita tanpa semua label itu. Epictetus yang dulunya seorang budak, menulis dengan tegas, "Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu meresponsnya." Kalimat itu bukan sekadar motivasi, itu adalah inti dari kebijaksanaan stoik. Ketika kita tidak lagi bisa mengontrol keadaan luar, satu-satunya kebebasan sejati adalah bagaimana kita memilih bersikap. Dan itulah titik baliknya. Kita berhenti bertanya kenapa ini terjadi pada kita, dan mulai bertanya, sekarang siapa yang akan aku pilih untuk menjadi? Saat dunia tak lagi menjawab, filsuf kuno mengajak kita untuk tidak panik tapi diam. Diam dalam kesadaran, diam dalam perenungan. Karena justru dalam diam, kita bisa mulai memahami bahwa kehancuran bukan akhir cerita, tapi peralihan. Sebuah jeda yang mempertemukan kita dengan kebijaksanaan yang selama ini kita tunda. Disinilah kita mulai merasakan bahwa penderitaan bukan musuh tapi guru. Ia keras tapi adil. Ia menyakitkan tapi jujur. Dan kadang, itulah satu-satunya cara agar kita berhenti hidup dalam ilusi yang selama ini meninabobokan kita. Di titik terendah, kita merasa kehilangan segalanya. Tapi seringkali, justru saat itu kita sedang dibentuk dalam diam. Kita sedang diuji, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk diperkuat. Seperti besi yang harus dilebur dalam api agar menjadi lebih tajam. Seperti pohon yang akarnya tumbuh paling dalam justru saat tanahnya retak. Para filsuf kuno memahami ini. Mereka tidak memuja penderitaan, tapi mereka mengerti bahwa penderitaan adalah bagian dari alam. Marcus Aurelius mengatakan, lautan tidak mengeluh saat ombak datang, karena ia tahu itu bagian dari dirinya. Maka ketika hidup menerpa kita dengan luka, kekecewaan, kehilangan, dan kehampaan, itu bukan tanda bahwa hidup sedang melawan kita, tapi bahwa hidup sedang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya tanpa semua perhiasan. Kita sering menilai diri kita dari keberhasilan,
Tapi filsuf kuno mengajarkan bahwa karakter sejati seseorang justru terlihat dari bagaimana ia menghadapi kesulitan. Saat kamu tetap jujur dalam ketidakpastian, tetap baik saat disakiti, tetap sabar meski tidak dimengerti, saat itulah kamu sedang ditempa jadi versi dirimu yang paling kuat. Seneca bahkan menulisnya, kamu tidak akan tahu seberapa kuat kamu sampai satu-satunya pilihanmu adalah kuat. Titik terendah bukan kehinaan, ia adalah ruang sunyi yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berani. Karena tidak semua orang bersedia melihat dirinya tanpa topeng. Tidak semua orang siap menghadapi luka batinnya sendiri, tapi kamu sedang menjalaninya. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan yang belum selesai terbentuk. Maka kalau kamu hari ini sedang merasa sendiri, lelah, bingung, atau kehilangan arah, ketahuilah bahwa kamu tidak diam. Kamu sedang diperhalus. Kamu sedang dijauhkan dari kebisingan dunia, agar bisa mendengar jiwamu sendiri. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan sadar, ternyata kamu bisa berdiri kembali, bukan karena segalanya membaik, tapi karena dirimu sendiri sudah berubah. Kamu menjadi seseorang yang lebih dalam, lebih kuat dan lebih sejati. Dan itu tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Itu hanya bisa ditemukan ketika kamu berani berjalan dalam kegelapan dan tetap melangkah meski tak ada yang melihatmu. Bangkit tidak selalu terlihat seperti berdiri dengan dada tegak. Kadang bangkit adalah saat kamu berhenti menyalahkan hidup, saat kamu berhenti bertanya kenapa aku, dan mulai menerima kenyataan bahwa tak semua hal dalam hidup bisa kamu kendalikan. Filsuf-filsuf Stoik mengajarkan prinsip yang sederhana tapi sangat dalam. Amor fati, mencintai takdir, bukan hanya menerimanya, tapi benar-benar menyambutnya sebagai bagian dari prosesmu. Epictetus berkata, jangan minta agar hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan, tapi inginkan agar hal-hal terjadi seperti yang memang terjadi, dan kamu akan damai. Itu bukan ajaran untuk pasrah, justru sebaliknya, itu ajakan untuk bangkit bukan dari pengingkaran, tapi dari penerimaan yang jujur. Karena hanya dengan menerima apa adanya, kita bisa mulai menata ulang arah. Di titik ini kamu mungkin masih belum tahu kemana hidupmu akan pergi, tapi kamu mulai tahu siapa kamu tanpa segala hal yang kamu pikir harus kamu miliki. Dan dari situlah fondasi baru dibangun. Kamu tak lagi tergantung pada pujian orang lain. Kamu tak lagi dikuasai oleh rasa takut kehilangan. Kamu mulai merasakan jenis kekuatan yang tidak bising, tapi kokoh, kekuatan yang lahir dari kesunyian dan luka. Marcus Aurelius menulis, apa yang menghalangi jalan justru adalah jalan itu sendiri. Maka semua yang kamu anggap sebagai penghambat bisa jadi adalah pelatihan. Semua kegagalan, penolakan, rasa sakit, kehilangan, itu semua bukan musuh. Itu pelatih yang sedang mengukirmu menjadi utuh. Dan yang paling indah dari titik terendah adalah tak ada yang bisa menjatuhkanmu lebih dalam lagi. Kamu telah sampai di dasar, dan dari sana satu-satunya arah yang tersisa hanyalah ke atas. Mungkin perlahan, mungkin tertatih, tapi langkah kecil yang kamu ambil dalam keheningan jauh lebih kuat daripada langkah besar yang dilakukan demi tepuk tangan. Karena kini kamu berjalan bukan demi terlihat, tapi demi pulih. Bukan demi membuktikan sesuatu pada dunia, tapi demi menemukan dirimu yang sejati. Dan itu, bro, adalah kebangkitan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali oleh keberanianmu sendiri. Dan inilah pelajaran terakhir dari para filsuf kuno, bahwa titik terendah bukan hanya tempat di mana kamu hancur, tapi juga tempat di mana dirimu yang lama mati dan dirimu yang baru mulai tumbuh. Di sana kamu tak lagi didefinisikan oleh apa yang kamu punya, siapa yang bersamamu, atau apa kata dunia tentangmu. Di sana kamu menemukan inti keberadaanmu, bahwa kamu masih ada, masih hidup, dan masih mampu memilih untuk melangkah meski semuanya tampak gelap. Epictetus yang hidup dalam perbudakan berkata, tak seorang pun bisa merampas kebebasan jiwamu, kecuali kamu sendiri yang menyerahkannya. Maka meski tubuhmu terpenjara oleh keadaan, jiwamu tetap bisa memilih merdeka. Dan dari kemerdekaan itu akan lahir sebuah kedewasaan. Kamu tak lagi sama seperti sebelum kamu jatuh. Kamu lebih pelan, lebih dalam, lebih sadar. Kamu tak lagi tertarik membuktikan apa-apa.
Kamu hanya ingin hidup dengan jujur, dengan tenang, dan dengan arah yang kamu pilih sendiri. Titik terendah itu, bro, bukan tempat untuk menetap, tapi ia adalah tempat sakral. Tempat kamu berhenti pura-pura kuat. Tempat kamu menangis tanpa takut dihakimi. Tempat kamu membongkar semua luka yang kamu tutupi bertahun-tahun. Dan justru di sana kamu bisa lahir kembali, lebih utuh. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu memilih untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan itu. Seneca bilang, orang bijak tidak takut kesulitan, karena ia tahu kesulitan adalah satu-satunya jalan menuju kebijaksanaan. Maka kalau hari ini kamu berada di ujung keputusasaan, dengarkan ini baik-baik, kamu tidak sendirian. Semua orang hebat pernah sampai di sana. Semua jiwa kuat pernah merasakan retak, tapi mereka tidak tinggal. Mereka bangkit, dan kamu juga bisa. Jangan tunggu dunia berubah. Jangan tunggu keadaan membaik. Mulailah dari langkah kecil. Bangun pagi dan bersyukurlah. Atur nafasmu. Hadapi satu hari saja dulu. Pelan-pelan, dan ketika kamu ragu, ingat, jalan terbaik bukan yang paling terang, tapi yang paling jujur. Karena di jalur itulah kamu akan temukan ketenangan. Ketika dunia runtuh, filsuf kuno tidak panik. Mereka menulis, merenung, lalu melangkah kembali. Bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi. Dan kini giliranmu. Bangkit bukan berarti semuanya sudah baik, tapi karena kamu memilih untuk tidak tenggelam. Dan itu, bro, adalah kemenangan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton ini sampai akhir. Aki-aki wana beda seorang pemenang.